Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Morning, sir. sir. Okay, before we begin, it will be best for us to offer a prayer in accordance with our respective belief. Okay, today I am going to present a micro teaching lesson about hortatory expression text with the topic netiquette. Before we start, let me ask you a question. Have you ever seen Ruth online? Not yet. Not yet, Okay. sir. Then, Not yet, sir. have you ever seen Ruth comment online? Would comment online Not yet, sometime, sir. Not yet, sometimes. sir. Okay. Today we will learn how to express opinions and recommendation through a hortatory expression text. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan micro teaching yang dimana mengenai hortatory expressions text dengan topik netiquette. Sebelum masuk ke materi, saya juga ingin bertanya, seperti yang tadi saya sampaikan pada awal pertemuan, siapa di sini yang pernah melihat komentar kasar di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook? Atau mungkin pernah menerima komentar yang tidak sopan? Apakah di Oh, sini ada? pernah. Pernah melihat komentar Ruth. Pernah. Oh, oke. Terus pada fenomena ini seperti ini sering banget kita temui. Baik orang mengatakan hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang lainnya ya. Yaps. Oleh karena itu, penting banget nih bagi kita untuk memahami etika dalam berkomunikasi di dunia digital atau yang disebut etiquette. Nah, di slide selanjutnya ini, di learning objective ada beberapa yang saya akan jelaskan. Yang pertama, yang first, identify the social function. Second, identify the generic structure and recognizes the language feature and apply etiquette in daily life. Jadi, pada slide kedua ini, pada pembelajaran hari ini terdapat ada beberapa bagian yang dimana pertama siswa bisa mengidentifikasi fungsi sosial dari hortatory expression text. Dan yang kedua, siswa juga mampu mengidentifikasi struktur teks yang terdiri dari tesis, argumen, dan recommendation. Dan ketiga, siswa juga mampu mengenali ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Dengan memahami dari tiga tujuan ini pun cukup, siswa diharapkan dapat membaca maupun menulis hortatory expression dengan baik. Dan di slide selanjutnya ini, slide yang ketiga, ada ice breaking. Now, discuss this question with your partner for 1 minute. Have you ever seen Ruth comment online? And after discussing, please share your opinion. Okay? I give you 1 minute for discussion.
Alright ya. Jadi di slide ketiga ini saya akan memberikan waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi bagaimana menurut kalian, atau pertanyaannya adalah apakah kalian pernah melihat komentar yang kasar atau tidak sopan di media sosial ya. Dan setelah itu silakan diskusikan pengalaman kalian dan saya akan berikan 1 menit. Silahkan. Bagaimana? Apakah sudah? Yep. Have you discussed? You're done. Oke. Coba berikan contoh hal yang pernah kalian alami dalam bermedia sosial di hortatory expression text. Berikan contoh, Saya ada? boleh? Boleh, siapa? Boleh, ayo. Oke, saya. Oke, sir. My name is Sunario. Dan saya pernah, Oke. bukan pengalaman saya ya, tapi saya pernah baca baru-baru ini gitu ya. Di media sosial contohnya Iya. TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Itu saya melihat ada sebuah komentar yang begitu menyakitkan di dunia medis, ya di dunia medis. Pasti mungkin bapak-bapak kalian bapak-bapak udah pernah dengar ya. Jadi seperti ini. Ada pasien yang dia menggunakan BPJS gitu ya. Nunggu sampai 8 jam itu belum dapat kamar-kamar. Nah, tahu kan ya yang itu? Ya, saya tahu. Nah, Ya, sampai sering terjadi. akhirnya ya, sampai akhirnya meninggal. Nah, terus bukannya malah berprihatin ya, malah banyak komentar-komentar yang benar-benar kalau kita baca itu sakit banget gitu. Itu pun yang nulis itu bukan dan tidak lain itu ada seorang perawat, dokter sendiri gitu loh. Kok bisa sampai contohnya bacaannya seperti ini, mereka bilang begini, kalau miskin mah kalau mau cepat langsung aja no di tempat jenazah gitu katanya seperti Ya, itu. Itu kan membuat sakit. Apakah itu masih termasuk sebagai hmm, hortatory netiquette? Ya netiquette. etiquette. Iya, masuk. Ada Oke, lagi yang thank bisa you. memberikan apa, Mas? Apakah saudara Sunar sudah? Bagaimana tanggapan Mas Abdul? Apakah ada tambahan Tentang, tentang Unicode? ya menurut saya sih hampir sama seperti yang disampaikan oleh Su- Sunario ya. Komentar-komentar tersebut ya secara tidak langsung emang mengintimidasi gitu ya kepada rakyat yang Betul. memang kita butuh pertolongan untuk secepat mungkin, tapi kenapa malah dibercandain gitu? Betul, Iya, Oke, berarti dari jawaban kalian kita juga dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial ini juga harus disertai dengan sikap yang sopan ya, dan betul, harus mempunyai rasa yang bertanggung jawab betul, atas apa yang dia buat nanti ya. betul, Intinya pada sosial media ini kita harus sopan dan bertanggung jawab, dan gunakanlah sosial media dengan baik dan benar. Jangan sampai kita di mana menggunakan sosial media dengan tidak baik atau mencela orang yang salah, padahal belum tentu kejadian hal tersebut seperti itu. Karena banyak yang di mana contoh hal kita sering mungkin temui ya, di depan kamera halnya yang terjadi seperti ini, pada kenyataannya tidak seperti itu. Karena kita hanya bisa melihat dari sebelah pandang mata saja ya. ya, Oke? Sudah paham oke, guys breaking ini ya? ya paham sir, paham sir. understood. Oke, lanjut di slide ini, 4 nih.
ada hortatory expression adalah teks yang bertujuan membujuk atau meyakinkan pembaca agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Teks ini juga tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan alasan yang mendukung pendapat tersebut. Dan di akhir teks pun penulis memberikan rekomendasi mengenai tindakan sebaiknya dilakukan. Dalam materi ini, topiknya adalah Neticute, sehingga penulis ingin meyakinkan kepada para pembaca atau para pengguna internet menggunakan etika ketika berkomunikasi di internet. Lanjut di slide 5 kita, bentar ya. Di language future, di sini juga ada bahasa Indonesia. Selanjutnya membahas ciri kebahasaan. Yang pertama adalah modal verbs seperti should, must, and ought to. Kedua adalah action verbs, misalnya respect, communicate, and share. Ketiga adalah thinking verbs seperti believe, think, and consider. Dan yang keempat adalah technical terms. Technical terms misalnya Neticute, cyberbullying yang sempat kemarin ramai sampai ada film cyberbullying, dan digital communication, dan terakhir adalah conjunction seperti because, therefore, and however. The language future include modal verbs, action verbs, thinking verbs, technical term, and conjunction, ya. Yang dimana ini yang pertama, dia membahas seperti kalimat should, must, and ought to, dan yang kedua action verbs, misalnya respect, communicate, and share. Yang tadi yang ketiga adalah thinking verbs seperti believe, percaya, think, berpikir, dan consider. Keempat adalah technical terms, misalnya Neticute, cyberbullying, dan digital communication. Nah, ini yang buruk nih technical terms ya. Conjunction, because, therefore, and however. Dan lanjut kita di tadi ada slide yang terlewat sepertinya. Bentar ya. Di slide sebelumnya. Duh, boleh stop dulu gak? Aduh. Ini. Iya. Itu bukan sih ya. Kayaknya nggak ada yang kelewat dah, pas dah. Language future udah. Tinggal ini lanjut. Yang slide 5. Slide 5. Slide 5 ini. Yang text structure. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti lanjutin aja tadi yang di bawahnya tadi, yang ini aja dulu, yang language futures. Ini udah tadi. Nah, yang itu. Tetap di situ aja berarti ya. Tapi gue ngejelasin yang di slide 5 aja. Nggak ada di situ anjir. Lihat hasilnya. Hah? Ya terserah, sob. Ada. Lanjut lagi berarti, nanti nggak dipotong nih gue ya. Iya. Oke. Structure hortatory expression terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tesis. Pada bagian ini penulis memperkenalkan isu atau menyampaikan pendapat utama. Bagian kedua adalah argumen. Di sini juga penulis memberikan alasan atau bukti yang mendukung pendapatnya. Terakhir adalah recommendation. Pada bagian ini juga penulis memberikan saran atau ajakan kepada pembaca. There are 3 parts of hortatory expression. First, thesis. It introduces the issue. Second, in arguments. It provides supporting reasons.
third recommendation, it tells readers what they should do. Contohnya, thesis, people should follow niche Q, and argument, being polite online can reduce conflict and cyberbullying. In recommendation, therefore, everyone should think before posting comment. Lanjut di group activity. Sekarang kita masuk ke latihan. Silahkan kalian bekerja sama secara berpasangan. Kemudian bacalah teks yang telah dibagikan oleh saya. Kemudian tentukan bagaimana tesis argumen dan recommendation. Oke, I give you 1 minute again untuk memilih bagian mana. Ya, Teksnya mana? ini dia nih teksnya mana nih. Ini kayak ngalur beda isinya sama yang tadi yang di sebelah itu ya. Yang satu file tadi ya. Gak tahu. Coba dah. Masuk tidur itu, buset deh. Iya nih salah. Aduh. Ini tuh ada emang teksnya. Sama nggak ada itu juga. Yang itu juga nggak ada. Nggak ada. Aduh. Berarti slide 7 nggak usah nih ya gue ya. 7 apa sih? Exit ticket. Assessment. Mention on role of network. Assessment and closing. Iya, assessment itu terpisah. Yang di slide 7 kan. Iya, slide 7. Slide 8 nya closing. Di slide 8 closing. Slide 8 closing. Wow, ya udah. Berarti yang tadi slide 7. Slide 6 ya? Slide 7 ya? Slide 6. Slide 6 tinggal gue potong deh. Tinggal gue rapin. Langsung Jadi aja mulai lagi dari slide 7 ya berarti ya. langsung ke 7. Iya. Gak apa-apa lah. Yang penting kita kerjakan. Semangat ya lah. Aduh. Sorry ya. Oke, lanjut. Lanjut di slide 8 ya. Assessment and closing. Sebelum pembelajaran selesai, saya ingin mengetahui pemahaman kalian. Silahkan sebutkan satu aturan etiquette yang menurut kalian penting. Kemudian jelaskan bagian mana yang merupakan tesis, argumen, atau recommendation text. Ada yang bisa milih? Mungkin saya milih yang number one, sir. Aturan Oke, Bu. etik. Etik. Mm-mm. Pedoman Boleh dari dijelaskan? etikut itu sopan santun, ya, tata keramanya itu saat berkomunikasi, saat menggunakan sosial media, saat berkomentar itu harus sopan santun lah, ada tata keramanya gitu untuk berinteraksi di dunia digital. Betul. Seperti media sosial tadi ya kan, ataupun WhatsApp group atau ya Instagram, TikTok, intinya harus bersikap sopan gitu aja. Oke, bagus. Nice try untuk Abdul. Biasa, Ada lagi thank untuk you. nomor 2 dan 3 yang menjawab. Tidak ada. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya dapat sampaikan ya. And thank you for attention and have a nice day.
Thank you very Thank you, much. sir. Wabillahi, Thank you, Thank you, wassalamualaikum. sir. sir. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Belum Om, belum. Wassalam dulu Om, belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 See you. Thank you. Udah nih. Thank you, sir. Udah. Menjelaskan banget ini. Otak agak nyambung ini sebenarnya.